Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Tunisa, NIM 2020 310016. Di sini kami kelompok 4 akan berpresentasi mengenai solusi masalah dalam pembangunan pertanian. Dan bagian saya adalah menjelaskan tentang sustainable intensification. Jika diserap dalam bahasa Indonesia, sustainable intensification adalah intensifikasi berkelanjutan. Apa sih intensifikasi berkelanjutan? Intensifikasi berkelanjutan adalah upaya meningkatkan produksi pangan dari lahan pertanian sambil meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Tindakan ini berawal dari banyaknya permintaan pangan dari populasi publik yang terus menambah, sedangkan ketersediaan tanah, air, dan input lainnya tidak mencukupi. Banyak sekali pemanfaatan air tanah secara berlebihan dan tidak berkelanjutan. Oleh karenanya, FAO (Food and Agricultural Organization) memberi saran hendaknya melakukan intensifikasi berkelanjutan, sehingga para pengusaha mengintensifikasikan produk pangannya. Dan produk pangan ini harus terpadu untuk berkelanjutan. Jika hal ini gagal dilakukan, berarti manusia gagal dalam menyediakan makanan atau pangan di masa depan. Dan mengapa harus demikian? Jika kita tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan hewan, dan kesejahteraan manusianya, kita akan gagal dalam melakukan atau mengintensifikasikan produk pangan. Dalam pembangunan pertanian, mengintensifikasi berkelanjutan ialah memetakan beberapa wilayah secara konseptual agar dapat diberdayakan sehubungan dengan wilayah tersebut. Contohnya nih, jika suatu wilayah tersebut dekat dengan laut, kita bisa manfaatkan air lautnya untuk membuat garam, ikannya untuk membuat sarden, seperti itu. Intensifikasi ini juga dapat mengembangkan pola pikir masyarakat, dan kita juga bisa melihat seberapa jauh kebijakan pemerintah yang kita terapkan dan yang berhasil. Sekarang ini, manusia mendapat tantangan besar. Apa tantangannya? Yaitu kita harus mampu menciptakan pangan secara berkelanjutan yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Permintaan pangan yang terus meningkat, sedangkan ketersediaan tanah, air, dan input lainnya yang semakin berkurang, itu menjadi sebuah tantangan besar bagi manusia sekarang. FAO memberikan bantuan dengan menciptakan kebijakan yang bisa meningkatkan produksi pertanian dan kelestarian lingkungan juga dapat terjaga. Upaya FAO tidak berhenti di situ saja. Ia menyajikan paradigma baru untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan. Salah satu untuk meningkatkan produktivitas adalah FAO memberikan penghargaan bagi praktik pertanian yang lebih baik dan menciptakan forum internasional. Kenapa harus demikian? Jika kita mengadakan suatu penghargaan bagi para petani yang melakukan praktik lebih baik, maka karena itu, antara petani satu dan petani lainnya akan tumbuhlah rasa daya saing karena tertarik dengan suatu penghargaan tadi. Pemerintah juga mendukung pemanfaatan sumber daya alam melalui praktikum pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan sebagainya lainnya. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini, Departemen Pertanian, harus waspada dalam mengidentifikasi pilihan apa dan solusi yang bagaimana yang mampu meningkatkan produktivitas dan penghematan sumber daya eksternal. Tentunya departemen-departemen yang lain harus bekerja sama dan memiliki tujuan atau kegiatan yang selaras agar mampu menciptakan produksi pangan berkelanjutan dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan agar dapat menjamin ketahanan pangan masyarakat dan menghadapi ekosistem terhadap perubahan iklim yang terus berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiriah, NIM 2020 310070. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mengatasi kemiskinan. Dennis dari Author International menguraikan 5 cara mengatasi kemiskinan, yaitu yang pertama, 1. Langsung dilibatkan dalam proyek pengentasan kemiskinan. Yang kedua, memfasilitasi tindakan kolektif dan terorganisir untuk membantu, memperkuat, dan memberdayakan orang-orang yang berada dalam kemiskinan. Yang ketiga, perlu diidentifikasi dulu permasalahannya. Yang keempat, perlu memahami bahwa mereka dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Yang kelima,
dibutuhkan memfasilitasi orang-orang yang terkena kemiskinan agar membunuh kata diam saja dan mereka bisa menjadi aktor pembangunan mereka sendiri. Dan para pemimpin dunia telah menjadikan kemiskinan sebagai prioritas utama sebagai bagian dari tujuan pembangunan Milenium 1 dengan menjalankan proyek mengatasikan kelaparan melalui pendekatan holistik terhadap kelaparan, yang berarti mengatasi akar permasalahannya. Dan The Hunger Project berhasil menerapkan programnya di hampir seluruh dunia dengan melatih dan menerapkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti sering bergabung bersama dalam kelompok swadaya mulai dari menjahit hingga program penggemukan sapi. Banyak yang berpartisipasi dalam lokakaryanya untuk menghasilkan pendapatan dengan metode baru dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 2020-3169. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Selain materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, mengatasi kemiskinan, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian ini juga penting dalam upaya peningkatan pertanian. Produksi adalah kata lain adalah proses menghasilkan atau diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda dalam pengertian apa dan di mana atau kapan komoditi tersebut dialokasikan. Contohnya, setahu saya kalau menanam padi itu dengan bibit yang sedikit dan jarak yang agak renggang. Namun kalau di Madura pada umumnya, kebanyakan orang Madura itu kalau menanam padi dengan bibit yang banyak dan jaraknya agak rapat begitu. Tapi yang benar dengan bibit yang sedikit dan jarak yang agak renggang. Kenapa? Karena dengan cara demikian semakin banyak peluang untuk para bibit-bibitnya itu makin makin menumbuhkan bibit-bibit yang baru seperti itu, sehingga semakin banyaklah hasil panennya. Selanjutnya, produktivitas pertanian. Menurut BPN, Badan Produktivitas Nasional, menjelaskan bahwa produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keberhasilan sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain, bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah pada pencapaian kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi, yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaan atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Seperti itu. Adapun faktor-faktornya adalah tanah sebagai produksi, modal sebagai produksi, dan tenaga kerja dalam produksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujo Lambang Pamungkas, NIM 2020-3115. Di sini saya akan menjelaskan tentang memberdayakan pertanian air atau yang disebut juga dengan aquatic agriculture. Pertanian air maksudnya adalah memanfaatkan air yang ada di sekitarnya yang dapat ditanam atau dibudidayakan tanaman. Banyak negara yang sudah menerapkan pertanian air seperti Costa Rica, dan menurut Anonymous tahun 2013, Costa Rica merupakan negara yang menerapkan pertanian air dengan memelopori pertumbuhan tanaman di danau air tawar untuk mengatasi kekurangan pangan. Di atas rakit terapung,
pertanian air bisa menghasilkan selada, tomat, mentimun, dan semangka. Salah satu keuntungan menanam tanaman di air adalah bahwa mereka tidak rentan terhadap penyakit atau hama karena serangga tidak menyukai tempat yang banyak air. Sistem pertanian air juga dilakukan oleh CGIAR, sebuah program penelitian yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan gizi bagi masyarakat yang tinggal dan tergantung dengan air. Menurut CGIAR, tahun 2015 terdapat 6 juta orang yang hidup di wilayah Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara serta di pedalaman Afrika. Uji coba dilakukan di laut pada tahun 2001 di Teluk Nicoya Pasifik dengan menanam tomat, dan ternyata akar tomat dapat terseret arus. Namun, akar tomat dapat menarik air ke tanaman. Selain pangan, potensi tanaman air lainnya juga adalah azolla, eceng gondok, dan kulma. Jenis tanaman ini seringkali disebut sebagai tanaman pengganggu saluran air. Namun, sebenarnya tanaman-tanaman ini sebagai sumber nutrisi dan habitat bagi ikan kecil dan siput yang akan menarik ikan yang lebih besar datang. Eceng gondok dapat dijadikan tepung untuk dikonsumsi. Pertanian air juga memungkinkan menanam padi, dan jika airnya rendah oksigen, maka padi akan dapat dipanen dalam 3 kali dalam setahun. Uganda, Ethiopia, Filipina, dan Malawi merupakan negara-negara yang tertarik pada pertanian air. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, perkenalkan nama saya Verena Viviantika, NIM 2020310029. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengatasi kemiskinan. Dalam proyek mengentaskan kemiskinan, Participatory Human Development, Dennis dari Outreach Internasional 2018 menguraikan 5 cara mengatasi kemiskinan. 1. Orang-orang yang terkena dampak langsung kemiskinan hendaknya langsung dilibatkan dalam proyek pengentasan kemiskinan. Yang kedua, memfasilitasi tindakan kolektif dan terorganisir untuk membantu memperkuat dan memperdayakan orang-orang yang berada dalam kemiskinan melalui sebuah organisasi untuk mengambil langkah-langkah mengatasi masalah saat ini dan masa depan. Yang ketiga, orang-orang yang terkena dampak perlu diidentifikasi permasalahannya. Yang keempat, orang-orang dalam kemiskinan perlu memahami bahwa mereka dapat mengatasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Yang kelima, memerangi kemiskinan membutuhkan waktu, dan proses memerangi kemiskinan bukanlah proses yang sederhana dan singkat, sehingga dibutuhkan tindakan memfasilitasi orang-orang yang terkena dampak, sehingga mereka bisa mematahkan budaya diam dan menjadi aktor pembangun mereka sendiri. Memanfaatkan air minum semaksimalnya. Sistem ini dapat dilakukan oleh setiap rumah tangga dengan menggunakan ember plastik, bak, atau tangki yang diberikan larutan nutrisi. Level larutan nutrisi dijaga tetap rendah, sehingga akar hanya cukup berada di atas larutan sehingga mereka mendapatkan oksigen yang cukup. Sebuah lubang dibuat pada tutup ember untuk setiap tanaman. Setiap ember bisa hanya satu tanaman, satu atau lebih. Ukuran ember dapat ditingkatkan dengan meningkatkan ukuran tanamannya. Agar ketersediaan air terjaga, dapat menggunakan pompa kecil sehingga level air dapat terus terjaga secara otomatis. Bagaimanapun teknik ini tidak cukup membantu memenuhi kekurangan pangan bagi setiap orang. Perkenalkan, nama saya Yonsius Nanggor, NIM 2020 310042. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang mengatasi keterbatasan lahan. Proses sejarah yang memungkinkan tanaman pertanian yang dibudidayakan dan dimakan jauh melampaui asal mereka. Terus berlanjut sampai sekarang melalui globalisasi, rata-rata 68,7% persediaan makanan suatu negara dan 69,3% hasil dari pertaniannya berasal dari tanaman dengan asal usul asing. Namun yang menjadi masalah bukanlah
tetapi akibat dan eksploitasi air dan lahan sehingga dunia menghadapi keterbatasan dua hal penting, yaitu lahan dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya MH Wahyudi, NIM 2017310091. Saya dari kelompok 4 akan membahas solusi masalah dalam pembangunan pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan di poin 551, memberdayakan pertanian lahan kering. Apa itu pertanian lahan kering? Pertanian lahan kering adalah teknik pertanian yang menggunakan lahan dengan sedikit curah hujan tanpa menggunakan irigasi. Apa itu irigasi? Irigasi ialah upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertaniannya. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Salah satunya ialah irigasi lokal. Yang kedua, irigasi surface, dan yang terakhir itu irigasi bawah permukaan. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.